Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum spesial. Saya ingin bertanya kepada Ismail Bahtiar, apa yang Anda lakukan begitu Anda seandainya Anda terpilih menjadi anggota DPR? Apa yang Anda kerjakan pertama kali sebagai legislator? Bone, Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Sinjai, dan Bulukumba. Saudara-saudaraku semua, ibu-ibuku semua, teman-temanku semua, selama ini kita sudah diperhadapkan dengan banyak kondisi. Caleg-caleg kita hadir dengan gaya dan metodenya masing-masing. Satu hal yang saya pastikan, ketika kesempatan itu diberikan kepada saya, kalau seandainya ada 100.000 suara, Anda harus memastikan satu dari Anda. Dan kalau harus ada satu anak muda yang duduk, itu harus dipastikan adalah kami. PKS insya Allah menjadi terdepan untuk memberikan semua hal baik kepada masyarakat. Terima kasih. Oke. Rafif, apa yang akan Anda kerjakan? Teman-teman Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan seluruh luar negeri, satu hal yang pada saat duduk legislasi yang akan didorong adalah memastikan seluruh proses kemewahan, perkembangan yang terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat bisa dinikmati oleh seluruh lapisan pemuda dari Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Terima kasih. Oke, Rafif tadi. Cindy Monica Salsabila, apa yang Anda lakukan pertama kali sebagai anggota DPR sebetulnya? Dunsanak Minangkabau sebagai caleg yang paling banyak turun hingga ke pelosok daerah dan sampai saat ini 600 titik, saya yakin betul bahwa saya memahami permasalahan yang kalian hadapi, yang masyarakat hadapi. Dan tentunya secara formal ketika saya duduk di kursi DPR RI, saya akan bantu menyuarakan dan memperjuangkan masalah-masalah yang kita semua hadapi. Terima kasih. Oke, Cindy. Kemudian kepada Sen dari DPRD Kota Surabaya, apa yang mau kerjakan? Surabaya adalah kota yang menjadi barometer di berbagai hal. Kota maritim, punya situasi sejarah pendidikan yang panjang, sehingga masyarakatnya pun terbuka, egaliter, dan inklusif. Anak-anak mudanya jumlahnya banyak. Oleh karena itu, kalau misalnya nanti saya mendapatkan amanat dan tanggung jawab untuk duduk di DPRD Kota Surabaya, saya ingin pastikan dalam setiap proses musrenbang Kota Surabaya harus ada anak-anak muda yang terlibat bahkan di tingkat RT, RW sekalipun. Saya ingin memastikan agar sistem pendidikan kita terevaluasi dengan baik dan DPRD terbuka bagi semua anak muda untuk masuk, karena itu rumah rakyat, bukan hanya rumah para politisi. PD Perjuangan siap mengawal itu. Terima kasih. Oke, baik. Sandra Salsabila. Baik, Assalamualaikum arek-arek Malang. Jika saya memang terpilih menjadi DPR RI yang duduk di Senayan, yang pertama kita akan berkumpul di posko saya. Jadi jika Anda ada keresahan ataupun masalah apapun, Anda tinggal datang ke saya, kita cari solusinya sama-sama. Short termnya bisa pakai duit wakaf saya dari gaji dan tunjangan, long termnya ayo kita suarakan sama-sama di parlemen. Terima kasih. Baik. Mas Abraham Srijaya, Partai Golkar. Ya, terima kasih. Apabila kami terpilih, yang pertama akan kami lakukan adalah membuka rumah aspirasi sahabat Abraham Srijaya di Purwakarta 39 Menteng, yang nantinya semua warga yang mempunyai keluhan atau aspirasi bisa datang ke sana. Sekaligus kami juga akan membuka website abrahamsrijaya.com sebagai transparansi. Seluruh dana yang saya dapat, semua masyarakat bisa melihat dan ikut mengawasi. Dan apabila kami diberikan di komisi yang terkait, yaitu adalah Komisi 3 mengenai penegakan hukum, kami akan berjuang mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Terima kasih. Baik, kemudian Ruby, tolong disampaikan apa yang akan Anda kerjakan seandainya Anda terpilih. Ya, Tabi pun kepada semua teman-teman Ruby yang ada di Dapil Lampung 1, jika kita terpilih kita akan selalu memperjuangkan semua aspirasi masyarakat, teman-teman dan kerabat kita untuk memastikan kita semua mampu menjadi mandiri dalam ekonomi ini. Cukup. Oke, baik. Itu dari Ruby, sekarang Hillary Brigita Lasut yang sudah pernah di DPR. Kalau terpilih lagi, kemudian apa yang Anda kerjakan kemudian? Baik, warga Sulut, di Indonesia semua apa-apa butuh orang dalam. Saya akan kembali lagi menjadi orang dalam buat warga masyarakat kecil seperti yang sudah saya lakukan selama ini. Setiap kasus-kasus yang sudah masuk, yang selama ini tidak jadi diatensi karena saya turun dari jabatan, akan langsung saya kembalikan, akan langsung saya minta atensi dari pihak-pihak terkait. Dan saya tentunya akan melanjutkan program yang kemarin di mana semua gaji dan tunjangan saya berikan kembali untuk masyarakat dengan bantuan hukum dan program beasiswa dari yayasan sendiri. Terima kasih. Oke, itu Brigita Lasut. Selanjutnya Mbak Ayu Arianti.
Assalamualaikum, AATT Kota Bogor, Kabupaten Cianjur. Saya akan pastikan bahwa ketika saya menjadi DPR RI adalah saya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dan bukan Dewan Perwakilan Partai Politik. Terima kasih. Oke, baik. Dewan Perwakilan bukan Dewan Perwakilan Partai Politik. Effendi Ghazali dulu aja, pendek. Catatanmu apa terhadap tadi komitmen-komitmen yang sudah disampaikan oleh 9 caleg? Saya nggak bisa menahan. Iya, Oh, Ivi, oke. ngomong dulu, mau ngomong. Ya. Bang, Ya. ini udah pada ngomong semua nih Ya. caleg-caleg mudanya. Kalau menurut Bang Effendi nih, kita hitung-hitungan aja, Wih. kira-kira aja. Dari sekian banyak ini ada berapa yang lolos ke DPR Bang? Setelah tadi dengar statement terakhirnya. Kalau saya sih lihat-lihat ada 5 mungkin ya. 5 ya, termasuk Kalau aku kalau ya. Ivi, Oh 5? ya kalau 5 Ivi, doang? iya kalau Ivi. Aku 4. Oh aman berarti. Artinya Semua lolos. 5 yang sebelah sini, 4 yang sebelah sana. Oh iya, lolos semua baik. berarti. Oke, Pe, apa catatanmu apa? Singkat. Iya, dari penampilan yang terakhir ini ya, saya masih melihat yang disampaikan itu masih sesuatu yang kalau nggak meso makro, agak besar gitu. Kecuali tadi ada 2 ya yang mengatakan nanti datang saya sampaikan apa yang mau dilakukan di dalam bersama-sama Ordal tadi dalam konteks yang positif itu lalu sama-sama menyumbangkan gaji untuk apa yang dibutuhkan. Tapi mungkin ya mulai dari Bone dan lain-lain itu ada 1 atau 2 yang khas betul. Apa jadi what is in for me begitu. Kalau saya milih Ismail misalnya atau Rafif atau Cindy atau Seno ya, Sandra, Abraham, kemudian Ruby, Hillary tadi sudah dan Ayu, langsung mereka dapat apa gitu, sesuatu yang khas dari daerah pemilihan masing-masing. Oke, Itu belum terlihat baik. di level mikronya. Mudah-mudahan itu bisa dijawab ya. Dijawab ya. Oke, Ya. baik. Ivi. Kalau aku sih teman-teman pokoknya semangat aja gitu ya. Pada dasarnya aku seneng ngelihat kalian anak muda dengan banyak ide, ada banyak pemikiran yang sangat luar biasa. Aku cuman mau bilang aja bahwa kalian harus betul-betul paham bedanya kuasa sama wewenang. Pahami itu ya, karena kuasa yang punya kita loh. Yang punya kita nih rakyat kuasa ya, yang punya wewenangnya kalian. Nah jangan sampai kalian begitu sudah lolos tiba-tiba jadi merasa berkuasa. Nah itu dong ya, jadi benar-benar pahami, hayati, dibaca-baca lagi ya. Apa sih bedanya kuasa dan wewenang? Kalian yang megang wewenang, kita yang punya kuasa. Baik, Ivi, Effendi, mahasiswa dan 9 caleg yang telah hadir di studio Satu Meja. Terima kasih telah bergabung dan hadir di studio Satu Meja The Forum malam ini.